Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Rizky Dharma Saputra dengan nomor NIM 142303/1004. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja dari prototipe alat yang telah saya buat. Di mana saya di sini membuat sebuah sistem parkir otomatis berbasis ESP32 sebagai syarat untuk penilaian ulangan akhir semester Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Palatean. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa saja komponen yang dipergunakan pada alat ini. Di sini saya menggunakan LCD display 20x4 sebagai alat untuk menampilkan data parkir yang tersedia, terpakai, dan parkiran full atau tidak. Sini saya juga menggunakan dua buah servo SG90 untuk palang masuk dan palang keluar. Tak lupa saya menambahkan satu sensor untuk palang masuk dan sensor untuk palang keluar. Saya juga menambahkan 5 buah sensor infrared sebagai pendeteksi keberadaan mobil di slot parkiran, di mana ini adalah slot parkiran pertama, ini slot parkiran kedua, ini slot parkiran ketiga, ini slot parkiran keempat, dan terakhir ini adalah slot parkiran kelima. Di sini menggunakan buzzer sebagai indikator apabila salah satu dari servo palang in atau palang out aktif, maka buzzer akan on. Dan saya menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pengontrol utama dalam sistem ini, di mana ESP32 terhubung dengan web server, di mana fungsinya adalah untuk user bisa memonitoring parkiran secara jarak jauh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem parkir otomatis ini. Di mana di sini saya menggunakan sebuah box ini sebagai perumpamaan dari sebuah mobil. Nah, apabila sensor palang masuk mendeteksi mobil, di sini mendeteksi, maka buzzer akan on dan palang masuk akan terbuka 180 derajat. Apabila sudah tidak mendeteksi, buzzer off, palang tertutup. Kemudian mobil masuk ke slot parkiran pertama yang dideteksi oleh sensor slot parkiran 1. Selanjutnya, kemudian terdapat sebuah mobil yang ingin masuk lagi, dideteksi oleh sensor slot palang in. Kemudian di sini buzzer akan on, palang masuk akan terbuka 180 derajat. Kemudian mobil masuk ke slot parkiran kedua dan dideteksi oleh sensor slot parkiran kedua. Selanjutnya kita coba isi full parkiran ini sampai 5. Di sini saya menggunakan satu lagi sebuah box. Buzzer on, palang terbuka 180 derajat. Kemudian masuk ke slot parkiran ketiga yang dideteksi oleh sensor slot parkiran 3. Selanjutnya di sini sensor slot palang in mendeteksi lagi, buzzer on, palang terbuka, mobil masuk, kemudian dideteksi oleh sensor slot parkiran 4. Selanjutnya, ini adalah slot parkiran terakhir, slot parkiran 5. Apabila mobil masuk, palang masih terbuka, buzzer on, kemudian sensor tidak mendeteksi, palang tertutup, sensor buzzer off. Nah, di sini slot parkiran sudah full 5. Apabila ada mobil yang ingin masuk atau ingin memarkirkan parkiran dan dideteksi oleh sensor palang masuk, di sini buzzer tidak akan on, palang tidak akan terbuka karena slot parkiran sudah full. Di layar LCD juga ditampilkan jumlah parkiran yang tersedia, kemudian yang terpakai, dan status parkiran. Apakah parkiran tersebut full atau tersedia? Nah, apabila sudah full, di sini terdapat mobil yang ingin keluar,
yang dideteksi oleh sensor palang out. Nah, palang out akan terbuka 180 derajat, buzzer akan on. Apabila mobil sudah keluar, palang tertutup, buzzer akan on. Dan apabila mobil slot parkiran 4 keluar, buzzer akan on, palang terbuka. Nah, untuk data di LCD di sini adalah yang terpakai 3, yang tersedia yang terpakai 3, yang tersedia 2, karena 2 mobil sudah keluar. Selanjutnya, apabila ada mobil yang masuk lagi, nah di sini palang masuk dapat terbuka, buzzer on, karena slot parkiran sudah terisi. Nah, mungkin itu adalah prinsip kerja dari sistem ini, di mana sistem ini juga memiliki sebuah interkoneksi dengan IoT. Untuk itu, saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, sistem ini selain dimonitoring oleh LCD display, tetapi dapat juga terkoneksi dengan sistem IoT, di mana di sini saya menggunakan sistem IoT web server dengan access point. Access point adalah ESP32 mengeluarkan sinyal Wi-Fi, kemudian Wi-Fi tersebut kita konekkan ke suatu device. Selanjutnya kita masukkan IP yang dikeluarkan, yang ditampilkan di software Arduino Uno. Baik, yang langkah pertama kita buka dulu serial monitor di sini. Nah, di sini kita bisa klik reset terlebih dahulu di tombol ESP32 agar IP address muncul. Nah, di situ terlihat IP sudah muncul, yaitu 192.168.4.1. Selanjutnya, kita konekkan terlebih dahulu di sini Wi-Fi dari ESP32 dengan sistem access point. Nah, di sini Wi-Fi-nya bernama parkir otomatis. Kita konekkan. Nah, untuk passwordnya itu 123456788. Karena tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu, jadi kita langsung connect saja. Karena password otomatis tersimpan. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.4.1. Setelah itu klik enter. Nah, di sini sistem IoT sudah tampil, di mana saya memonitoring parkiran terpakai, parkiran tersisa, kemudian status parkiran 1 apabila bernilai 1 berarti terdapat mobil. Status parkiran kedua sama seperti yang pertama tadi, apabila bernilai 1 maka terdapat mobil. Parkiran 3, parkiran 4, dan parkiran 5. Nah, di sini hanya parkiran 5 saja yang tidak terdeteksi mobil, makanya statusnya tersedia. Kita coba di sini, kita berikan mobil, apakah parkiran 5. Nah, di situ parkiran 5 bernilai 1 dan status menjadi full. Nah, coba kita keluarkan mobil di slot parkiran 1. Nah, kemudian status di parkiran 1 menjadi 0, yang berarti parkiran 1 sudah tidak ada lagi mobil. Baik, setelah tadi sudah mendemonstrasikan alat, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar dari rangkaian alat tersebut, di mana di sini terdapat komponen-komponen yang tadi kita gunakan, yaitu saya menggunakan microcontroller ESP32, LCD 20x4, 5 buah sensor infrared sebagai sensor slot tiap masing-masing parkiran, 2 buah sensor untuk sensor palang masuk dan sensor palang keluar, 2 buah servo di sini, servo palang masuk dan servo palang keluar. Kemudian
Di sini saya juga menggunakan buzzer sebagai indikator apabila salah satu dari servo sedang terbuka. Untuk di sini ini adalah sensor palang keluar, di mana dia di pin 34. Selanjutnya, untuk VCC dan GND-nya terhubung ke GND ESP32S expansion board dan VCC ESP32S expansion board. Jadi, semua komponen di sini VCC dan GND-nya terhubung ke expansion board. Kemudian lanjut ke sini adalah untuk sensor inframerah palang masuk, di mana dia di pin 35. Setelah itu di sini ini adalah untuk sensor slot parkiran 1. Dia di pin nomor 27. Sensor slot parkiran 2 di pin nomor 26. Sensor slot parkiran 3 di pin nomor 25. Sensor slot parkiran 4 di pin 32 dan sensor slot parkiran sensor slot parkiran 4 di 33, sensor slot parkiran 5 di 32. Untuk buzzer di sini dialamat di nomor D14. Kemudian LCD untuk SDA di pin D21, SCL di pin D22. Kemudian VCC dan GND ke VCC GND expansion board. Selanjutnya di sini servo warna kuning adalah output, dia di pin nomor 5 dan di sini untuk palang masuknya di pin 18. Jadi untuk palang keluarnya di nomor 5 dan masuknya di 18, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan expansion board untuk ESP30 pin. Alasan saya menggunakan tersebut karena di ESP32 ini tidak menyediakan tegangan 5 volt. Dia menyediakan hanya 3,3 volt. Sedangkan di sini komponen yang saya gunakan hampir rata-rata tegangannya di atas 3 volt. Jadi saya lebih memilih menggunakan expansion board. Baik, itu untuk penjelasan gambar rangkaian. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan diagram bloknya. Nah, ini adalah diagram blok yang telah saya buat, di mana di sini ada sensor infrared palang in, sensor infrared palang out, kemudian sensor infrared parkiran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebagai inputan. Inputan ini kemudian mengirim sebuah sinyal yang dikirim ke ESP32. Kemudian ESP32 memproses sinyal tersebut dan mengirim ke outputnya, di mana output ini akan menyala sesuai dengan program yang telah dibuat. Apabila sensor infrared palang in mendeteksi, maka servo palang masuk akan terbuka. Apabila sensor infrared palang out mendeteksi, servo palang keluar terbuka. Nah, apabila salah satu dari servo palang masuk dan keluar ini aktif, buzzer akan on. Kemudian data-data tersebut, data dari 5 buah sensor parkiran ini akan diproses di ISP. Kemudian ISP mengirimkan data ke LCD untuk menampilkan jumlah tersedia terpakai dan juga mengirimkan data ke web server. Setelah tadi menjelaskan gambar rangkaian dan diagram bloknya, sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart dari alat tersebut. Di mana di sini yang pertama adalah ketika start, kemudian sebuah komponen menginisiasi, kemudian bawah bertanya apakah slot tersedia. Kalau tidak, motor servo palang tertutup 90 derajat. Apakah kalau slot tersedia, ke bawah. Kemudian sensor inframerah masuk on.
Nah, di sini sensor yang masuk ataukah on apa off. Kalau dia tidak on, maka palang tertutup. Kalau dia on, maka dia ke bawah. Motor servo 180 derajat, palang terbuka, slot bertambah 1. Nah, terus tuh untuk ke bawah lagi, sensor inframerah keluar. Kalau dia on, motor servo 180 derajat, palang keluar terbuka, slot berkurang 1. Kalau dia tidak on, maka dia akan mengulang lagi ke atas. Nah, kalau seumpamanya kondisi ini sudah selesai, maka akan ke kondisi A. Kondisi A di mana di sini adalah kembali ke posisi awal. Bertanya apakah slot tersedia. Nah, itu untuk sequence yang sensor palang in dan palang out. Nah, kita masuk ke samping di sini. Nah, ini untuk sequence slot parkiran 1 sampai 5. Di sini sampai 5. Nah, di sini apabila sensor inframerah slot 1 on, maka slot 1 full, yang artinya sudah terisi. Kemudian apabila sensor slot 1 off, maka slot 1 empty, kosong. Kemudian kalau di sini sensor infrarednya tetap off, maka dia ke C. Kemudian di sini sensor inframerah keluar aktif, motor servo 180 derajat, palang keluar terbuka, slot berkurang 1. Nah, berkurang 1. Nah, apabila di sini sensor inframerah slot 2 on, slot 2 full, kemudian ke bawah apabila sensor inframerah slot 2 off, slot 2 empty, kosong. Yang selanjutnya dia ke bagian B, di mana B di sini adalah melanjutkan siklus ini. Begitu juga di sensor inframerah slot 3, apabila dia sensornya on, slot 3 full menandakan ada mobil. Sensor inframerah off ketika mobil sudah meninggalkan parkiran, maka slot 3 empty, kosong, kemudian ke B. Kita masuk ke 4 di sini. Apabila sensor inframerah slot 4 on, slot 4 full berarti terdapat mobil. Apabila mobil meninggalkan parkiran, berarti sensor inframerah slot 4 off, slot 4 kosong, kemudian ke B. Sensor infrared slot 5 on, kemudian slot 5 full. Kemudian di sini bertanya apakah masih mendeteksi mobil atau tidak. Kalau tidak, slot 5 empty, kemudian ke B lagi. Nah, itu untuk sequence setiap slot parkiran dari 1 sampai 5. Nah, di sini adalah sequence untuk parkiran full. Sensor 1 in masuk on, motor servo 90 derajat, palang masuk tertutup. Nah, di sini apabila full 1 sampai 5, maka sensor inframerah masuk on, motor servo, palang masuk tertutup, status parkiran full, kemudian finish. Jadi itu adalah penjelasan flowchart yang telah saya buat tentang sistem ini. Mungkin alat ini disusun masih banyak sekali kekurangannya. Mungkin saya meminta maaf atas hal tersebut. Dan mungkin video ini juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.